Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang uji non-parametrik. Yang pertama yaitu uji Kendall-Stau. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Klik variabel view, kemudian pada kolom name ketik lokasi dan kepuasan. Pada desimalnya ganti dengan angka 0, pada label ketik lokasi dan kepuasan nasabah. Pada measure, klik ordinal. Kemudian data view, masukkan skor jawaban ke dalam variabel lokasi dan kepuasan. Kemudian analyze, klik correlate, lalu bivariate. Maka akan nampak seperti ini. Kemudian data tersebut kita pindahkan pada variabel, lalu centang Kendall-Stau B, maka akan muncul output SPSS dengan judul non-parametric correlation. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi atau sig. Berdasarkan output uji korelasi Kendall-Stau B, diketahui nilai signifikansi atau sig-to-Tailor antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Catatan, jika nilai sig-to-Tailor lebih besar daripada 0,05, maka artinya hubungan antar variabel tidak signifikan atau dengan kata lain, tidak ada hubungan antar variabel. Yang kedua, keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Stau B. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat. Berdasarkan tabel output uji korelasi Kendall-Stau B, diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Catatan, jika ada dua bintang, maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi, apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Stau B di atas, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antar lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau KSP Citra Dana adalah signifikan, kuat, dan searah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Friedman. Langkah pertama yaitu klik variabel view, pada kolom name ketikkan awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Pada desimalnya ganti dengan angka 1. Kemudian pada label, pada kolom 1 tulis BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun. Pada measure-nya ganti dengan scale. Masuk pada data view, masukkan data berat badan responden, lalu analyze, general linear model, lalu repeated measures.
pada name-nya ketik waktu, lalu pada nomornya ketik 4, lalu add. Kemudian depends, maka akan muncul seperti ini. Kemudian data tersebut masukkan pada variabel, lalu klik save. Pada residuals centang standar digit, maka akan nampak data seperti ini. Lalu klik analyze, descriptive statistik, lalu explore, maka akan nampak seperti ini. Selanjutnya standar digit residualnya masukkan pada dependent list, kemudian pada display pilih both, lalu klik plot, centang normality plot with test, kemudian continue, klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialog. Selanjutnya correlated samples, kemudian berat badannya kita masukkan pada test variable, klik statistik, kemudian centang descript type dan quartiles, continue, maka akan timbul hasil output SPSS dengan judul NPAR test. Yang pertama yaitu tabel output descriptive statistik. Output menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output di atas adalah nilai N atau banyaknya responden yang dipakai. Dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek Subur Bubuk. Men atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti yaitu berat badan awal 42,920 kg, berat badan seminggu 42,380 kg, berat badan sebulan 45,267 kg, dan berat badan setahun 51,287 kg. Nilai standar deviation atau standar deviasi untuk berat badan awal sebesar 2,5468 kg, berat badan seminggu 2,0616 kg, berat badan sebulan 3,5294 kg, dan berat badan setahun 6,5134 kg. Ada juga informasi tentang berat badan minimum atau terkecil dan maksimum untuk masing-masing waktu pengukuran. Persentilase median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Kemudian tabel output kedua atau range. Tabel output range ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran berat badan setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Bubuk. Yang ketiga, tabel output test statistik. Output di atas merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji Friedman. Yang pertama, HO tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Yang kedua, HA ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman. Ada dua cara yang dapat kita lakukan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji Friedman ini, yaitu melihat nilai probabilitas atau signifikansi sig. 1. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output tes statistik tersebut diketahui nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima.
Dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubur merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya, membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Pengambilan keputusan berdasarkan tabel output test statistik, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587, sementara nilai chi-square tabel adalah 7,815. Karena nilai chi-square hitung 40,587 lebih besar daripada chi-square tabel 7,815, maka bahwa HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Wilcoxon. Langkah yang pertama, klik variabel Q, kemudian pada kolom name ketik pre, post. Pada desimalnya ganti dengan angka 0. Kemudian pada label klik pretest dan posttest. Lalu pada data view isikan data penelitian di atas, kemudian analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan to treated sample. Maka akan nampak seperti ini. Masukkan pretest pada variabel 1 dan posttest pada variabel 2. Pada test type-nya centang Wilcoxon, lalu OK. Maka akan muncul output Wilcoxon Signet Range Test. Interpretasi output uji Wilcoxon. Output pertama yaitu range. 1. Negatif range atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai n, main, rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Positif rank atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. TAIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai test adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dulu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika nilai Sick to Toilet lebih kecil daripada 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai Sick to Toilet lebih besar daripada 0,05 maka HA ditolak. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan. Berdasarkan output test statistik, diketahui Sick to Toilet bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Ransperman. Langkah yang pertama, klik variabel view, pada kolom name, tulis X dan Y. Pada labelnya,
ketik kualitas produk dan kepuasan konsumen. Masuk pada data view, masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel, kemudian analyze, correlate, dan diparate. Masukkan data tersebut pada variabel, kemudian centang Spearman, klik option. Pada missing values, pilih exclude cases pair words, kemudian continue. Maka akan muncul output korelasi ring Spearman seperti berikut. Melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, dari output tersebut diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungannya searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Melihat signifikansi hubungan kedua variabel, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi atau sig to Taylor sebesar 0,002 karena nilai sig to Taylor 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01. Maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Baiklah, mungkin itu saja tutorial uji-uji non-parametrik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.